Setelah itu Tuhan memilih 72 pengikutnya lagi dan mengutus mereka berdua-dua untuk mendahului Dia ke setiap kota dan tempat di mana Dia harus pergi. Sebelum mengirimnya, Dia berkata, "Panennya banyak, tapi pekerja sedikit. Jadi, minta pemilik perkebunan mengirim buruh untuk memanen. Pergilah. Saya mengirim Anda seperti domba di antara serigala. Jangan bawa dompet, tas, atau sandal. Dan jangan berhenti untuk menyapa siapapun. Saat Anda memasuki sebuah rumah, ucapkan salam ini terlebih dahulu, semoga damai ada di rumah ini. Jika orang yang cinta damai tinggal di sana, tinggalkan salam bersamanya, tetapi jika manusia sedang tidak damai, cabut sapaannya. Tinggallah di rumah yang sama dan makan dan minum apa yang ditawarkan kepada Anda, karena pekerja berhak mendapatkan gajinya. Jangan berpindah dari satu rumah ke rumah lainnya. Ketika Anda memasuki sebuah kota dan diterima dengan baik, makan makanan apapun yang Anda berikan. Sembuhkan orang-orang yang sakit di kota itu dan katakan kepada orang-orang di sana, kerajaan Allah telah datang kepadamu. Namun, ketika mereka memasuki kota dan tidak diterima dengan baik, mereka pergi ke jalan-jalan sambil berkata, bahkan debu kota ini yang menempel di kaki kami mengguncang Anda. Tapi ingat ini, kerajaan Allah telah mendatangi Anda, dan Yesus mengatakan ini lebih sering, saya katakan kepada Anda bahwa, pada hari penghakiman, Tuhan akan lebih mengasihani Sodom daripada kota itu. Yesus melanjutkan, celakalah Anda, kota Chorazim. Celakalah Anda, kota Betsaida. Karena jika mukjizat yang dilakukan terhadap Anda telah dilakukan di kota Tirus dan Sidon, penduduk Anda sudah lama meninggalkan dosa-dosa mereka. Dan, untuk menunjukkan bahwa mereka menyesal, mereka akan duduk di lantai, mengenakan pakaian yang terbuat dari kain kasar, dan akan membuang abu di kepala mereka. Pada hari penghakiman, Tuhan akan lebih mengasihani Tirus dan Sidon daripada Anda, Chorazim dan Betsaida. Dan apakah Anda, kota Kapernaum, berpikir Anda akan naik ke surga? Itu akan dimainkan di dunia orang mati. Kemudian Dia berkata kepada murid-muridnya, barang siapa mendengar kamu sedang mendengarkan aku, siapapun yang menolak Anda berarti menolak saya, dan siapapun yang menolak saya berarti menolak orang yang mengirim saya. 72 orang kembali dengan sangat gembira dan berkata kepada Yesus, bahkan setan-setan itu menuruti kami ketika, dengan kuasa nama Tuhan, kami memerintahkan mereka untuk meninggalkan orang-orang. Yesus menjawab, sebenarnya, saya melihat setan jatuh dari surga seperti kilat. Mendengarkan, aku telah memberimu kekuatan untuk menginjak ular dan kalajengking dan, tanpa menderita kerugian, mengalahkan kekuatan musuh. Tetapi jangan senang karena roh-roh jahat mematuhi Anda, tetapi karena nama Anda masing-masing tertulis di surga. Pada saat itu, dengan kuasa Roh Kudus, Yesus sangat bahagia dan berkata, ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, saya berterima kasih karena Anda telah menunjukkan kepada orang-orang tanpa pendidikan apa yang telah Anda sembunyikan dari yang bijak dan terpelajar. Ya, Ayah, Anda senang melakukan ini, Ayahku memberiku semua hal. Tidak ada yang tahu siapa putra itu, kecuali Bapa, dan tidak ada yang tahu siapa Bapa, kecuali anak dan juga mereka yang ingin ditunjukkan oleh anak siapa Bapa. Kemudian Yesus berpaling kepada para murid dan hanya berkata kepada mereka, berbahagialah orang-orang yang dapat melihat apa yang Anda lihat. Saya memberitahu Anda bahwa banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang Anda lihat, tetapi tidak bisa, dan mereka ingin mendengar apa yang Anda dengar, tetapi Anda belum mendengarnya. Seorang ahli Taurat berdiri dan ingin menemukan beberapa bukti yang menentang Yesus, bertanya, Guru, apa yang harus saya lakukan untuk mencapai kehidupan kekal? Yesus menjawab, apa yang dikatakan kitab suci tentang ini? Dan bagaimana Anda memahami apa yang mereka katakan? Pria itu menjawab, cintai Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap pikiranmu.
dan cintai sesamamu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Jawabanmu benar, kata Yesus, lakukan dan kamu akan hidup. Tetapi ahli hukum ingin meminta maaf, bertanya, tapi siapa tetangga saya? Yesus menjawab demikian, seorang pria turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dalam perjalanan, beberapa pencuri menyerangnya, melepas pakaiannya, memukulinya dan membuatnya hampir mati. Ternyata seorang pendeta menempuh jalan yang sama. Ketika dia melihat pria itu, dia mencoba menyeberang jalan. Seorang Lewi juga lewat. Dia melihat dan juga pergi ke seberang jalan. Tetapi seorang Samaria yang bepergian ke sana sampai di sana. Ketika dia melihat pria itu, dia sangat kasihan padanya. Kemudian dia mendekatinya, membersihkan lukanya dengan minyak dan anggur dan kemudian membalutnya. Setelah itu, orang Samaria itu menempatkannya di atas hewannya sendiri dan membawanya ke sebuah pensiun, di mana ia merawatnya. Keesokan harinya, dia menyerahkan 2 koin perak kepada pemilik pensiun, berkata, jaga dia. Ketika saya datang dalam perjalanan pulang, saya akan membayar berapapun Anda membayar lebih kepadanya. Kemudian Yesus bertanya kepada ahli Taurat, menurut pendapat Anda, manakah dari ketiga orang ini yang berada di samping orang yang dirampok orang yang membantunya? Jawab ahli Taurat, dan Yesus berkata, baiklah, pergi dan lakukan hal yang sama. Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka dan sampai di sebuah desa. Di sana seorang wanita bernama Martha menerimanya di rumahnya. Kakak perempuannya, Mary, duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan apa yang dia ajarkan. Martha sibuk dengan semua pekerjaan rumah. Kemudian dia mendekati Yesus dan bertanya, apakah Anda tidak keberatan bahwa saudara perempuan saya meninggalkan saya sendirian dengan semua pekerjaan ini? Kirim dia untuk membantuku. Kemudian Sang Bagaf menjawab, Martha, Martha, Anda gelisah dan khawatir tentang banyak hal, tapi hanya satu yang dibutuhkan. Maria memilih yang terbaik dari semuanya, dan yang ini tidak akan mengambil darinya. Lukas 10, 1-42. I love you more than words could say.